Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Banyak orang atau para penulis pemula ingin segera memiliki sebuah karya tulisnya agar bisa segera diterbitkan. Biasanya kalau sedang ikut pelatihan atau ikut workshop, tiba-tiba greget untuk pengen nulis itu sangat kuat dan tinggi sekali. Saya akan kasih cara yang paling mudah dan gampang untuk dipraktekkan agar ketika dalam proses penulisan itu kita tidak terjebak dalam plagiasi atau kebuntuan dalam proses penulisan. Ada 3 tips untuk kita produktif menulis buku. 3 ini bisa teman-teman semua praktekkan di rumah. Kalau sedang longgar, sedang santai gitu, bisa dinikmati prosesnya. Bisa dipraktekkan cara-cara ini. Ini sudah saya buktikan, sudah saya lakukan sejak tahun 2013. Sampai hari ini ketika saya pengen nulis, mesti biasanya saya menggunakan trik ini. Sangat mudah sekali. Yang pertama, tulislah dengan gaya bahasa kita sendiri. Setiap manusia dianugerahi kemampuan dan kelebihan. Salah satunya adalah kelebihan menggunakan atau memiliki karakter dalam kepenulisan. Jadi kalau teman-teman pengen nulis buku, boleh misalnya menggunakan referensi dari tulisan orang lain, amati, meniru, mencontoh boleh. Tetapi ketika menuliskannya bisa menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Karena gaya bahasa itu teman-teman bisa menunjukkan aspek originalitas karya kita. Bisa menunjukkan perbedaan dengan karyanya orang lain. Dan juga menulis dengan gaya bahasa sendiri itu bisa menghindari kita, bisa kita terhindar dari yang namanya plagiasi atau copy paste, atau kita mengalami kemandekan itu biasanya ketika kita terjebak ke dalam perilaku yang plagiat. Oleh karena itu, menulislah dengan gaya bahasa sendiri agar tulisan-tulisan kita itu bisa muncul nilai-nilai originalitasnya dan tidak terjebak ke dalam praktek-praktek plagiasi. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwasanya tulisan ini adalah murni pikiran-pikiran kita? Kita bisa mempraktekkan, kita bisa memulai dengan cara berkaca kepada pola ketika kita misalnya menggunakan lisan atau menyampaikan sesuatu. Kalau dalam praktek penyampaian atau dalam ceramah misalnya, kita biasanya memulainya dari mana? Atau ketika memberikan penjelasan, atau ketika misalnya diminta untuk memberikan pendapat, biasanya kita itu memulainya dari mana? Nah, bisa melihat dari situ. Kalau kita misalnya kebiasaan kita dalam berceramah itu misalnya dimulai dari sebuah contoh, dimulai dari sebuah data, dimulai dari sebuah gambaran umum, maka dalam praktek penulisannya pun juga bisa dicontoh dengan memulainya dengan hal-hal yang umum dulu. Yang kedua, tulislah secara cepat dan istiqomah. Dalam praktek kepenulisan ini sering kali saya sampaikan nilai-nilai keistiqomahan di dalam menulis. Istiqomah itu bukan harus setiap hari, bukan harus setiap saat, bukan. 2 hari sekali kita menulis boleh, atau setiap minggu kita ada waktu tertentu. Hari apa, jam berapa, saya harus melakukan proses penulisan. Itu saja diistiqomahkan. Setiap minggu 2 kali sehari misalnya, atau setiap minggu 2 kali misalnya melakukan proses penulisan. Boleh, yang penting istiqomah. Setiap hari boleh, setiap waktu juga boleh, setiap minggu boleh, bahkan setiap bulan juga boleh. Kenapa? Untuk menjaga ekosistem dalam proses penulisannya. Agar contoh misalnya rasa malas tiba-tiba menyerang, itu harus dilawan dengan nilai-nilai keistiqomahan itu, nilai-nilai konsistensi itu, nilai-nilai komitmen. Itu semua akan membentuk karakter kita menjadi penulis
penulis yang handal. Yang ketiga, menulislah secara bebas. Menulis bebas itu adalah menulis menggunakan pikiran-pikiran orisinil kita. Tentu menggunakan pikiran-pikiran orisinil itu bukan tanpa batas, tetap harus dibatasi dengan tetap mengacu kepada kaidah-kaidah penulisan ilmiah, kaidah penulisan buku. Contoh, tetap harus menggunakan referensi, harus mentaati tata aturan dalam penulisan. Menulis bebas itu ketika kita mau memulai menulis, itu pikiran-pikiran orisinil kita yang harus kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Ide dan gagasan-gagasan kita yang harus kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Sementara untuk referensi, untuk kutipan, untuk teori-teori, itu nanti menjadi pendukung dari argumentasi utama dari tulisan kita itu sendiri. Oleh karena itu, dengan cara begitu, maka 0% persentase plagiasi itu bisa terjamin dengan baik ketika kita mampu dan bisa merekonstruksi pikiran-pikiran kita itu menjadi sebuah kata dan kalimat yang unik, epik, dan menarik, sehingga memberikan kesan kepada pembaca sangat layak buku ini untuk dibaca oleh semua orang. Menulis bebas itu, teman-teman, sebenarnya kita tentu harus banyak membaca dulu. Banyak membaca buku, banyak membaca hasil-hasil riset, banyak membaca artikel. Sebelum kita memulai menulis, harus diisi dulu pikiran kita dengan topik-topik yang akan kita buat tulisan. Jangan kemudian karena berdasarkan kepada modal berpikir bebas, kemudian kita tidak memperkaya diri dengan banyak bahan bacaan. Tidak. Tetap harus banyak membaca, harus diperkaya, harus terus banyak membuat sebuah pemetaan yang akan dibahas apa dan seterusnya. Tetap harus ada diskusi dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dengan teori-teori yang akan kita bangun dalam sebuah tulisan itu. Sehingga tulisan secara bebas itu tetap harus terarah sesuai dengan outline, sesuai dengan aspek-aspek penting di dalam proses penulisan buku itu sendiri. Jika ada pertanyaan, ada komentar, ada pernyataan, silakan bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Saya sangat terbuka sekali bagi teman-teman, bagi para penonton, sahabat-sahabat mahasiswa, teman-teman dosen, para kolega, teman-teman akademisi misalnya. Silakan nanti bisa kita diskusi dalam meningkatkan dan membangun budaya literasi, terutama bagi kita semua sebagai dosen memiliki tanggung jawab penuh untuk membangun budaya literasi bagi lingkungan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.